Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, insya Allah saya akan mempresentasikan sebuah judul yaitu teori belajar behaviorik. Yang mana judul ini yaitu teori belajar behaviorik, salah satu materi dari mata kuliah psikologi pendidikan. Untuk itu, psikologi pendidikan ini diamanatkan kepada Ibu Yuyun Nuria Muslih MPD. Mudah-mudahan beliau ada dalam kesehatan. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Fauzi. Saya dari kampus Tainu. Pada hari ini saya semester 3 karyawan. Mudah-mudahan pada presentasi ini bisa memaksimalkan apa yang telah ditugaskan oleh beliau kepada saya. Amin. Langsung saja kita pada presentasinya. Teori belajar behaviorik atau bisa kita katakan adalah sebuah tingkah laku, perubahan tingkah laku. Teori belajar behaviorik adalah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dengan adanya pengalaman, maka diharapkan peserta didik atau seorang pelajar itu merubah tingkah lakunya yang tadinya buruk menjadi baik, atau yang tadinya belum mempunyai tingkah laku akhirnya mempunyai tingkah laku yang baik. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah tujuan daripada teori belajar behaviorik ini adalah untuk merubah tingkah laku seseorang atau peserta didik. Yang mana teori belajar behaviorik ini muncul pada masa revolusi industri. Dikarenakan muncul pada masa revolusi industri, maka otomatis peserta didik itu dituntut untuk mempunyai keterampilan atau keahlian yang mana diharapkan setiap lulusannya itu diterima di sebuah pabrik atau sebuah perusahaan. Menurut teori behaviorik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan adanya interaksi atau hubungan stimulus dan respon, maka diharapkan adanya perubahan tingkah laku. Nanti insya Allah pada slide selanjutnya kita akan membahas apa stimulus dan apa respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Jadi yang diharapkan adanya tingkah laku yang baru atau perbuatan yang baru, yang mana perbuatan tersebut kita harapkan adalah perbuatan yang baik. Teori belajar behaviorik ini banyak menuai kritik dari teori belajar yang lain, seperti teori belajar kognitif, kemudian teori belajar humanis. Teori belajar kognitif mengkritik teori belajar behaviorik bahwa dalam diri manusia itu ada hal yang lebih mulia daripada hanya dibentuk perilaku atau dibentuk sebuah pekerjaan. Bahwa menurut teori belajar kognitif, yang lebih mulia itu adalah pola pikir atau pemahaman. Jadi menurut teori belajar kognitif, pola pikir atau pemahaman itu lebih mulia daripada merubah tingkah laku. Walaupun adanya kritik, namanya juga teori belajar, terkadang ada kelebihan dan terkadang ada kekurangan. Maka bisa kita lihat dalam sebuah lembaga pendidikan jarang sekali atau bahkan mungkin tidak ada suatu lembaga pendidikan yang hanya menerapkan satu teori belajar saja. Ada beberapa macam. Kemudian teori belajar humanis juga mengkritik terhadap teori belajar behaviorik, bahwa di mana dalam diri manusia itu harus diperlakukan dengan baik atau dengan mulia. Jadi manusia itu harus diperlakukan dengan baik. Menurut teori belajar humanis ini, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Mengapa seperti itu? Karena teori belajar behaviorik itu
lebih menekankan pada pendidikan yang keras, yang mana lebih cocok dari belajar behaviorik ini kita terapkan dalam pendidikan militer. Walaupun dalam teori belajar behaviorik ini terdapat sebuah kemanfaatan yang mana peserta didik atau pelajar itu akan lebih disiplin, baik itu disiplin waktu atau yang lainnya. Kita lanjut pada slide kedua. Di sini menjelaskan tentang skema teori behaviorics. Skema teori behaviorics itu ada stimulus, ada respon, kemudian reinforcement. Reinforcement itu adalah penguat, baik penguat berupa reward, berupa hadiah, atau penguat berupa punishment. Punishment itu adalah hukuman. Kita akan bahas istilah-istilah skema teori belajar behaviorics ini. Stimulus bisa kita sebut adalah sebuah rangsangan, yang dimana stimulus ini berasal dari seorang guru atau seorang pendidik, bisa berupa perintah, bisa berupa permintaan, dan bahkan bisa berupa tugas. Itu adalah rangsangan yang diberikan oleh seorang guru atau pendidik. Kemudian yang kedua ada respon. Respon ini ada pada seorang peserta didik atau seorang pelajar, yang mana tatkala seorang guru memberikan stimulus atau respon, maka siswa atau peserta didik itu akan merespon terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Gitu. Dikarenakan ini respon, maka ada beberapa karakter. Yang pertama, respon baik. Yang kedua, respon buruk. Tatkala seorang guru memberikan sebuah stimulus, baik itu perintah, permintaan, dan tugas, maka jangan aneh. Peserta didik itu akan merespon baik itu respon baik ataupun respon buruk. Respon baik adalah respon yang diharapkan oleh seorang guru, dan respon buruk itu adalah respon yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Gitu. Tatkala peserta didik merespon stimulus atau rangsangan dari seorang guru dengan respon yang baik, maka penguatnya adalah reward. Reward itu adalah berupa hadiah. Dan begitu sebaliknya, tatkala peserta didik itu merespon stimulus atau rangsangan dari seorang guru dengan respon yang buruk, maka penguat yang pantas itu adalah punishment. Punishment itu berupa hukuman. Itu. Reward atau hadiah diberikan kepada seorang peserta didik tatkala dia merespon baik terhadap stimulus atau rangsangan dari seorang guru. Gitu. Bisa melaksanakan perintah atau mengerjakan tugas dengan baik dan mengerjakan tersebut tepat pada waktunya sesuai yang diinginkan oleh seorang guru. Gitu. Nah, bentuk daripada reward itu bisa berupa nilai, bisa berupa ucapan yang bagus, yang bisa memotivasi kepada peserta didik, atau bahkan bisa berupa penghargaan. Penghargaan seperti piagam penghargaan, atau seperti sertifikat, atau bahkan berupa piala penghargaan tatkala peserta didik itu berprestasi atau merespons stimulus rangsangan dari seorang guru dengan baik. Bahkan jika prestasi dari seorang peserta didik itu luar biasa atau sangat diharapkan sekali oleh seorang guru, mungkin reward itu bisa berupa uang sebagai tambahan untuk uang pembelajarannya di sekolah. Gitu. Apa tujuan daripada adanya penguat yang berupa reward itu? Tujuannya adalah supaya peserta didik bisa mempertahankan sikap atau perilaku yang baik itu. Gitu. Nah, tatkala peserta didik itu melaksanakan sesuatu tingkah laku atau perilaku yang baik, gitu, kemudian diberikan reward atau diberikan hadiah, maka murid itu akan merasa senang atau merasa bangga akan perilaku atau prestasinya tatkala diberikan sebuah reward. Gitu. Tatkala diberikan sebuah reward
peserta didik itu merasa senang, maka cenderung peserta didik itu akan mempertahankan tingkah laku atau prestasinya, atau bahkan mudah-mudahan mungkin bisa lebih meningkatkan prestasi atau perilaku baiknya. Dari prestasi 1 kemudian meningkat ke prestasi 2, 3 dan seterusnya, atau perilaku yang baik ke 1, kedua terus meningkat sampai yang diharapkan oleh seorang guru. Kemudian ada respon buruk, maka yang pantas untuk respon buruk ini adalah berupa punishment, penguat yang berupa hukuman. Gitu. Penguat yang berupa hukuman ini diberikan kepada peserta didik tatkala peserta didik itu tidak merespon dengan baik apa yang diberikan oleh seorang guru, atau responnya kurang baik, bisa tidak sama sekali merespon ataupun responnya kurang baik, setengah-setengah, mungkin akan mendapatkan punishment atau hukuman. Gitu. Adapun bentuk dari punishment ini bisa berupa nilai yang buruk karena karena peserta didik tersebut merespon tugas guru setengah-setengah, akhirnya nilai jadi jelek atau buruk, atau tidak merespon sama sekali, akhirnya punishmentnya berupa nilai yang akhirnya punishmentnya tidak mendapatkan nilai, atau berupa ucapan yang isinya nasihat. Jadi peserta didik tersebut diberikan nasihat oleh seorang guru, gitu. Atau bahkan mungkin berupa tajiran, berupa hukuman yang bisa diberlakukan atau yang sesuai dengan lembaga tersebut. Nah, bahkan hukuman atau punishment ini bisa disesuaikan dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Jika dilakukannya 1 kali, maka punishmentnya berupa seperti ini. Jika dilakukannya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, mungkin punishmentnya seperti ini akan berbeda. Bahkan jika dilakukan berupa perilaku yang buruk atau pelanggaran-pelanggaran yang sering, mungkin sebuah lembaga akan menindak secara tegas, yaitu berupa dikeluarkan peserta didik tersebut dari sekolah. Gitu. Apa tujuan adanya punishment ini? Tujuan dari adanya punishment ini supaya anak merasa jera, atau anak tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk. Gitu. Sehingga diharapkan peserta didik yang telah mendapatkan punishment atau hukuman tersebut tidak melakukan perilaku atau tingkah laku tersebut. Itu. Sehingga peserta didik merasa cerah dan diganti perilaku yang buruk tersebut dengan perilaku yang baik. Selanjutnya di sini ada prinsip daripada teori belajar behavioris. Ada 4, yaitu yang pertama berupa reinforcement, tadi sudah dijelaskan, itu berupa penguat, baik penguat itu berupa reward, hadiah, ataupun berupa punishment, hukuman. Kemudian bisa berupa punishment. Punishment itu adalah penguat negatif. Jadi penguat negatif yang berupa hukuman, mengembalikan anak ke jalan yang lurus. Dengan adanya punishment atau hukuman ini diharapkan anak bisa kembali ke jalan yang lurus atau ke jalan yang baik setelah melaksanakan atau melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dilarang. Kemudian yang ketiga ada istilahnya kesegaran penguat. Kesegaran penguat itu adalah kapan anak melakukan hal baik atau buruk, maka sesegera mungkin dilakukan penguat oleh seorang pendidik atau seseorang yang telah ditugaskan untuk memberikan nasihat atau memberikan penguat. Tatkala peserta didik melakukan sebuah tingkah laku atau perilaku yang baik, maka sesegera mungkin seorang pendidik harus memberikan reward atau kesegaran penguatan. Maka tatkala seorang peserta didik melaksanakan sesuatu yang jelek, yang buruk, tingkah laku yang buruk, maka sesegera mungkin oleh seorang guru diberikan penguat, yaitu penguat yang berupa hukuman. Itu.
Itu. Contoh seperti ini. Tatkala peserta didik mengikuti perlombaan sebuah mata lomba, kemudian dia berhasil menjadi juara, atau bisa dikatakan peserta didik tersebut berprestasi baik dalam segi pemikiran atau olah pikir, baik dalam segi olahraga ataupun dalam segi olah seni. Contohnya dalam segi kaligrafi, seni menggambar dan yang lain-lainnya. Intinya peserta didik itu mendapatkan prestasi yang baik. Maka kesegaran penguatan ini seharusnya tatkala peserta didik seperti itu, sesegera mungkin guru atau pendidik bisa melaksanakan kesegaran penguatan, yaitu yang berupa reward atau berupa hadiah. Jadi tatkala peserta didik berprestasi mendapatkan perlombaan, hendaknya segera mungkin seorang guru itu memberikan reward atau hadiah. Yang mana hadiah itu harus langsung diberikan tatkala peserta didik selesai melaksanakan perlombaan. Akan berbeda rasa senang yang dirasakan oleh peserta didik tatkala berprestasi kemudian diberikan hadiah 1 hari atau 2 hari setelah perlombaan tersebut. Akan terasa berbeda kesenangan yang didapatkan oleh peserta didik. Maka untuk itu hendaklah seorang guru itu sesegera mungkin melaksanakan penguatan bagi murid yang telah melaksanakan sebuah prestasi atau mendapatkan sebuah prestasi. Kemudian yang keempat itu adalah jadwal penguatan. Hendaklah seorang guru itu lakukan jadwal penguatan secara teratur dan secara bertahap. Gitu. Baik itu 1 minggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, 3 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, atau dilaksanakan penguatan itu tatkala ada siswa yang melanggar sebuah peraturan. Jadi tatkala peserta didik ada yang melanggar sebuah peraturan, langsung diadakan jadwal penguatan. Tentulah yang namanya jadwal penguatan itu dilakukan secara berkala. Selanjutnya membahas tentang ilmuwan atau tokoh-tokoh yang berkomentar terhadap teori belajar behavioris, atau mereka mempunyai teori-teori tertentu terhadap teori belajar behavioris. Yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov. Beliau lahir sekitar tahun 1849 dan beliau wafat pada tahun 1936. Jadi beliau itu hidup pada zaman-zaman yang lalu. Yang mana tokoh ini dikenal dengan nama Pavlov. Pavlov ini menemukan sebuah teori belajar, yaitu classical conditioning. Ya, classical conditioning adalah pengkondisian atau pensyaratan klasik. Adalah proses yang dilakukan oleh Pavlov terhadap anjing. Jadi classical conditioning ini proses yang dilakukan oleh Pavlov terhadap anjing. Jadi beliau melakukan sebuah eksperimen yang beliau lakukan terhadap seekor anjing. Yang mana menurut beliau perangsang asli yang netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Jadi perangsangan asli ini bisa kita sebut adalah stimulus primer, gitu. Kemudian diberikan sebuah perangsangan yang tidak asli, yang mana perangsangan yang tidak asli ini kita sebut dengan stimulus sekunder. Gitu. Maka tatkala beliau bereksperimen terhadap anjing, ternyata stimulus primer itu bisa diganti dengan stimulus sekunder dengan beberapa eksperimennya yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap anjing. Gitu. Nah, ini adalah eksperimen beliau yang beliau lakukan terhadap anjing. Ada beberapa tahapan, yaitu 4 tahapan. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan tahapan 4.
Pada tahapan ke-1, beliau mengeksperimen terhadap anjing, yang mana tatkala anjing diberikan sebuah daging, yang mana daging ini adalah stimulus asli atau kita sebut dengan stimulus primer, yaitu diberikan makanan yang berupa daging, maka anjing tersebut merespon dengan baik, yaitu dengan membuka mulutnya dan keluar air liur. Itu adalah respon terhadap stimulus yang telah diberikan oleh Pavlov. Gitu. Jadi tatkala stimulus primer yang berupa daging itu diberikan kepada anjing, ternyata anjing itu merespon dengan baik. Jadi merespon dengan respon yang baik, gitu. Sesuai yang diharapkan oleh Pavlov. Karena sebenarnya daging itu adalah stimulus primer atau tadi telah disebutkan adalah stimulus asli. Gitu. Kedua, itu daging tersebut beliau ganti dengan bel. Jadi bel ini adalah sebuah stimulus yang mana stimulusnya disebut dengan stimulus sekunder atau perangsangan tidak asli. Tatkala bel diberikan kepada anjing kemudian dinyalakan tetet, maka apa yang terjadi? Anjing tersebut tidak ada respon yang berupa membukakan mulut dan mengeluarkan air ludahnya. Jadi tidak ada respon sama sekali tatkala Pavlov memberikan bel kepada anjing tersebut. Gitu. Karena memang bel itu adalah stimulus sekunder atau perangsangan yang tidak asli. Maka wajar anjing tidak merespon terhadap bel tersebut. Pada gambar yang ketiga, Pavlov menggabungkan antara stimulus primer dengan stimulus sekunder, yaitu berupa daging dan berupa bel. Nah, tatkala beliau memberikan stimulus primer dan stimulus sekunder secara bersamaan, ternyata anjing tersebut merespon dengan membukakan mulut dan mengeluarkan air ludah. Berarti itu adalah respon yang baik daripada anjing. Gitu. Jadi setiap kali beliau ingin memberi makanan yang berupa daging, kemudian beliau berikan kepada anjing sambil membunyikan bel. Jadi antara daging dan bel itu diberikan secara bersamaan. Yang mana bel dan daging itu adalah stimulus primer dan stimulus sekunder. Jadi stimulus primer dan stimulus sekunder itu diberikan secara bersamaan kepada anjing. Ternyata anjing itu merespon dengan baik terhadap stimulus primer yang berupa daging dan stimulus sekunder yang berupa bel. Dikarenakan ini adalah penemuan beliau yang disebut dengan classical conditioning yang dilakukan secara berkali-kali, maka pada gambar ketiga itu beliau lakukan secara berkali-kali setiap pagi dan sore tatkala beliau ingin memberi makan. Beliau memberi makan, terus kemudian membunyikan bel, beri makan, bunyikan bel, terus beliau lakukan secara berulang kali. Kemudian kita lihat pada gambar yang keempat. Gitu. Pada gambar yang keempat, yang mana daging itu dihilangkan, yang diberikannya hanya sebuah bel. Jadi stimulus primernya dibuang dan stimulus sekundernya diberikan kepada anjing. Apa yang terjadi? Ternyata anjing itu merespon dengan baik. Walaupun stimulus sekunder itu adalah perangsangan yang bukan asli. Gitu. Dikarenakan tadi ada hal-hal yang berulang kali pada gambar ketiga, maka beliau tatkala kita lihat pada gambar keempat, ternyata stimulus sekunder itu mendapatkan respon yang baik dari anjing. Nah, kesimpulan dari eksperimen yang beliau lakukan bahwa stimulus primer dapat diganti dengan stimulus sekunder, kemudian digeneralisasikan atau diterapkan pada kehidupan atau pada lembaga pendidikan. Gitu. Saya ulangi, kesimpulan dari eksperimen beliau adalah stimulus primer itu dapat diganti dengan stimulus sekunder, kemudian digeneralisasikan atau diterapkan pada kehidupan lembaga pendidikan. Gitu. Yang mana digeneralisasikan pada kehidupan manusia, pada kehidupan peserta didik, ternyata
ternyata manusia itu dapat mengenali kode-kode tertentu, suara-suara tertentu yang tidak ada objeknya secara nyata, tapi bisa membayangkan bahwa objek itu mengandung sebuah makanan. Jadi, hasil daripada eksperimen beliau itu, ternyata manusia itu bisa membayangkan tatkala ada kode-kode atau suara-suara yang tidak ada objeknya. Membayangkan apa? Membayangkan objek dari suara tersebut. Gitu. Yang mana objek tersebut peserta didik bisa membayangkannya bahwa objek tersebut adalah makanan. Objek tersebut adalah benda anu. Ternyata manusia itu bisa membayangkan seperti itu. Contoh, ada seorang yang jualan es dengan suara belnya tenenet, tenenet, tenenenenenet. Itu adalah suara orang yang jualan es. Dari mulai saya SD sampai saya kuliah di STAINU ini, ternyata orang yang jualan es itu tetap menggunakan suara seperti itu, tidak berubah. Maka tatkala ada suara seperti itu, walaupun tidak ada objeknya secara nyata atau tidak terlihat objeknya secara nyata, tapi kita bisa membayangkan bahwa objek tersebut adalah orang yang sedang jualan es. Itu. Mengapa? Karena adanya hal-hal yang diulangi. Gitu. Bagaimana penerapan eksperimen beliau itu terhadap lembaga pendidikan atau terhadap peserta didik bisa diterapkan, yaitu berupa bel sekolah. Bahwa bel sekolah dari mulai masuk, kemudian istirahat, masuk lagi, kemudian jam pulang atau jam keluar, semuanya telah diatur. Ternyata tatkala peserta didik mendengar bel masuk, bel istirahat, bel keluar dengan nada yang berbeda-beda, maka peserta didik akan bisa membedakan bahwa bel ini adalah bel masuk, bel ini adalah bel keluar, atau bel ini adalah bel pulang. Itu. Mengapa? Karena adanya pengulangan yang dilakukan, yang mana pengulangan tersebut bisa dibayangkan oleh peserta didik bahwa itu adalah suara itu maksudnya adalah anu. Seperti itu. Tokoh yang kedua itu adalah Edward Lee Thorndike. Beliau salah satu tokoh tentang teori belajar behaviorisme dengan teorinya yaitu teori koneksionisme. Beliau lahir sekitar tahun 1874, kemudian beliau wafat pada tahun 1949. Itu. Menurut Thorndike, yang kita kenal namanya yaitu dengan sebutan Thorndike, yaitu belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus atau S dengan respon atau R. Jadi menurut beliau belajar itu merupakan adanya hubungan-hubungan antara peristiwa yang disebut dengan stimulus dan respon. Tatkala seorang guru memberikan stimulus atau rangsangan, kemudian peserta didik itu merespon dengan baik, maka terjadi hubungan-hubungan. Maka menurut beliau belajar itu adalah seperti itu. Jadi terbentuknya asosiasi-asosiasi, hubungan-hubungan antara peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Tatkala tidak ada stimulus, maka otomatis tidak ada respon. Dikarenakan tidak ada respon dan stimulus, maka belajar itu tidak akan terbentuk. Itulah menurut beliau. Jadi belajar itu bisa terjadi jika adanya stimulus dari guru dan adanya respon dari peserta didik. Gitu. Yang mana teori koneksionisme ini dikenal dengan teori trial and error. Teori trial and error itu adalah bahwa belajar itu terjadi dengan cara coba-mencoba dan membuat salah. Dikarenakan belajar itu adalah proses coba-mencoba, maka otomatis pada percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga mungkin akan menghasilkan sebuah kesalahan. Gitu. Jadi menurut beliau itu adalah belajar itu adalah
coba mencoba yang mana awal mulanya itu pasti salah. Berawal dari salah, yang kedua salah, yang ketiga salah, yang ke-10 salah, mungkin seterusnya bisa benar. Nah, dengan adanya coba mencoba ini, maka terjadilah sebuah belajar. Tatkala peserta didik itu bisa coba mencoba, coba hal ini, coba hal anu, coba hal itu, kemudian membuat salah dan dilakukan secara berulang kali, dilakukan secara teratur, tapi hasilnya tetap membuat salah, tapi tetap dilakukan secara teratur, secara berulang kali, akhirnya itu yang dinamakan proses belajar menurut Trendik. Gitu. Nah, beliau Trendik ini melaksanakan sebuah eksperimen sama seperti yang dilakukan oleh Pavlov, tapi eksperimen beliau itu terjadi pada seekor kucing, yang mana kucing tersebut dimasukkan pada sebuah kandang, yang kandang itu telah beliau desain sesuai dengan harapannya. Kita bisa lihat gambar daripada desain kandang kucing tersebut, yang mana bisa saya jelaskan, kandang tersebut dibuat oleh beliau, yang mana di dalamnya itu ada sebuah benda atau mungkin sebuah kayu, yang mana kayu tersebut dihubungkan pada pintu dari kandang itu. Maka tatkala seekor kucing itu menekan benda atau kayu tersebut, maka otomatis otomatis pintu itu akan terbuka. Gitu. Jadi kita lihat mungkin pada percobaan atau eksperimen yang pertama kucing tersebut tidak bisa membuka pintunya. Gitu. Akhirnya kucing tersebut ada proses coba mencoba, coba menekan dinding, coba menekan dinding depan, coba menekan dinding belakang, dinding samping, tapi tidak terbuka. Berarti itu adalah percobaan pertama, kedua, ketiga masih tetap gagal. Kemudian tak disengaja apa yang dilakukan oleh kucing tersebut menekan sebuah benda atau sebuah kayu, yang mana tatkala ditekan pintu itu terbuka. Gitu. Tatkala ditekan oleh kucing pintu itu terbuka, maka kucing itu keluar. Kemudian beliau masukkan lagi kucing tersebut menekannya, keluar lagi, terus dilakukan oleh beliau secara berulang kali. Mungkin pada pembukaan yang pertama itu kucing membutuhkan waktu beberapa menit. Waktu contohnya 5 menit. Pada percobaan kedua, karena beliau masukkan lagi kucing itu, mungkin dalam durasi waktu 4 menit. Percobaan ketiga durasi waktu 3 menit dan seterusnya. Dikarenakan dilakukan secara berulang kali, maka otomatis insting daripada kucing tersebut akan lebih cepat membuka pintu. Gitu. Maka belajar menurut beliau itu terbentuknya hubungan-hubungan antara stimulus dan respon. Adanya hubungan, maka bisa terjadi sebuah yang namanya belajar. Gitu. Sedangkan stimulus menurut beliau perubahan lingkungan eksternal yang menjadi tanda mengaktifkan organisme untuk beraksi. Dikarenakan lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berasal dari luar, yang berupa kandang yang telah didesain oleh beliau, akan menjadi tanda mengaktifkan organisme untuk beraksi. Maka kucing tersebut itu akan bereaksi terhadap kandang tersebut, atau kucing tersebut akan beraksi terhadap lingkungan atau kandang tersebut. Gitu. Adapun respon daripada kucing tersebut yang dimasukkan kepada sebuah kandang yang telah didesain beliau, mungkin tingkah lakunya akan sembarang karena adanya perangsangan. Jadi perilakunya akan sembarang, mungkin menekan anu, jadi tidak akan karuan. Adapun hasil daripada eksperimen beliau, eksperimen Trendik ini
Dari percobaan ini, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar sebagai berikut. Jadi dari eksperimen yang telah beliau lakukan, beliau menemukan sebuah hukum-hukum belajar, yaitu satu hukum kesiapan. Hukum kesiapan itu, semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Gitu. Jadi tatkala organisme atau anggota-anggota tubuh itu semakin siap menerima perangsangan dari luar, maka seorang individu itu akan merasa puas. Dikarenakan merasa puas, otomatis cenderung apa yang dilakukannya itu diperkuat. Gitu. Jadi hukum kesiapan. Jadi semua yang ada di tubuh kita dari mulai kepala sampai kaki tatkala belajar harus kita siapkan dan fokuskan untuk belajar. Tatkala semuanya fokus dari mulai anggota badan dari mulai atas sampai bawah, semuanya fokus, maka otomatis apa yang disampaikan oleh guru itu akan masuk, yaitu akan cenderung diperkuat. Kedua, hukum latihan. Hukum latihan itu semakin sering tingkah laku diulangi atau dilatih, bisa disebut digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat. Jadi setiap kali kita melakukan suatu perbuatan secara berulang kali, yang disebut dengan hukum latihan yang dilakukan secara ulang kali, maka otomatis asosiasi tersebut semakin kuat. Mungkin pada pengulangan 5 kali, 10 kali, asosiasi itu masih lemah. Hubungan tersebut masih lemah. Tapi jika kita lakukan secara berulang kali, puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat, berbeda dengan pengulangan yang dilakukan hanya 5 kali atau hanya 10 kali. Jadi kita bisa lihat eksperimen beliau pada kucing tersebut, bahwa kucing tersebut tatkala keluar beliau masukkan lagi, tatkala beliau keluar beliau masukkan lagi, terus beliau lakukan hal seperti itu sampai mungkin puluhan kali atau ratusan kali, sehingga asosiasi tersebut semakin kuat. Akhirnya pada tatkala kucing keluar tatkala kucing keluar satu, kedua, ketiga, bahkan mungkin ke-10, mungkin ada beberapa waktu yang lama. Tatkala kucing dimasukkan, kemudian kucing tersebut keluar pada percobaan pertama, percobaan kedua, bahkan mungkin percobaan sampai ke-10, mungkin akan memerlukan durasi waktu yang agak panjang. Berbeda tatkala kucing tersebut dimasukkan secara berulang kali sampai 100 kali, maka perilaku kucing tersebut akan semakin kuat. Dengan ditandai memerlukan durasi yang sangat pendek untuk bisa membuka pintu tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum akibat. Hukum akibat yaitu hubungan stimulus dan respon semakin diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Yang ketiga ini hukum akibat ini berhubungan dengan penguatan, yaitu reinforcement. Reinforcement itu adalah penguatan baik yang berupa reward, hadiah, ataupun yang berupa punishment atau hukuman. Tatkala apa yang diperbuat oleh peserta didik itu menyenangkan, maka hendaklah dia mendapatkan reward yang berupa penguatan yang berupa reward. Maka tatkala peserta didik melaksanakan suatu yang tidak menyenangkan, maka hendaklah dia mendapatkan penguatan yang berupa punishment. Tokoh yang ketiga dari teori belajar behavioris adalah Bruce Frederick Skinner, atau yang kita kenal dengan Skinner, yaitu teori operant conditioning. Yang terkenal dari beliau adalah teori operant conditioning. Skinner ini lahir sekitar tahun 1904 dan wafat sekitar 1400
1990. Gitu. Adapun teori beliau yaitu operant conditioning adalah proses penguatan perilaku orang peserta didik, baik perilakunya itu berupa perilaku negatif atau perilakunya berupa perilaku positif yang dapat berakibat perilaku berulang kembali atau hilang. Yang mana diharapkan tatkala peserta didik melaksanakan sebuah perilaku atau tingkah laku yang positif, diharapkan bisa mengulangi lagi kembali. Tatkala peserta didik melakukan sebuah perilaku yang negatif, diharapkan perilaku tersebut hilang. Dengan adanya apa? Dengan adanya penguatan baik yang berupa reward ataupun berupa punishment. Gitu. Gaya mengajar guru secara searah atau dikontrol guru melalui pengulangan trik dan latihan. Gitu. Dengan adanya pengulangan dan latihan itu berarti guru itu telah mengontrol seorang murid atau peserta didik. Tentulah seorang guru atau pendidik itu bisa mengontrol terhadap keadaan belajar atau bisa menuntun irama belajar itu kepada irama yang diharapkan. Yang mana contoh iramanya tadi serius, kemudian tatkala serius kita arahkan kembali pada pembelajaran yang santai atau bercanda atau bisa membuat komedi supaya anak tidak jenuh atau supaya anak tidak bosan, bahkan mungkin agar si anak tidak mengantuk di kelas karena terlalu banyak materi atau penyampaiannya kurang baik. Tidak ada selingan-selingan yang berupa candaan supaya anak lebih menggugah semangatnya untuk lebih memahami materi yang disampaikan. Gitu. Kemudian manajemen kelas berupa usaha untuk memodifikasi perilaku atau behavior modification. Dikarenakan teori belajar behaviorik ini lebih menekankan pada perubahan perilaku atau perubahan tingkah laku, maka diusahakan kelas itu di manajemen, kelas itu didesain sesuai dengan harapannya, yaitu bisa merubah terhadap perilaku. Gitu. Jadi semua kelas itu dimodifikasi atau didesain dengan desain yang khusus yang mana lebih bisa mengarahkan peserta didik untuk merubah perilakunya atau behavior modification. Gitu. Adapun eksperimen beliau adalah eksperimen yang dilakukan terhadap seekor tikus. Jadi beliau itu membuat sebuah kandang, yang mana kandang tersebut sama seperti kandang yang telah disampaikan pada tokoh yang kedua, bahwa kandang tikus yang menjadi eksperimen dari Skinner ini adalah kandang yang telah didesain dengan sebuah tombol, yang mana tatkala seekor tikus tersebut menekan tombol itu akan keluar makanan. Gitu. Akan keluar makanan. Kemudian dilakukan secara satu kali, tikus tersebut menekan tombol tersebut, keluar makanan. Kemudian tikus tersebut memakannya. Terus dilakukan oleh tikus. Mungkin pada percobaan pertama tikus tersebut agak memiliki durasi yang panjang untuk bisa menekan tombol tersebut. Tapi dikarenakan dilakukan secara berulang-ulang, seekor tikus tersebut telah biasa atau instingnya telah menyesuaikan dengan keadaan kandang, mungkin tikus tersebut akan sering menekan tombolnya sehingga akan keluar sebuah makanan. Gitu. Nah, pada slide selanjutnya kita bisa melihat di sini adalah prinsip daripada tokoh yang bernama Skinner. Jadi hasil dari percobaan yang beliau lakukan terhadap seekor tikus tersebut, ternyata pada diri manusia itu akan merasa senang ketika mendapatkan reward atau hadiah. Jadi tekanan tersebut adalah berupa respon yang tatkala tikus tersebut menekan, berarti tikus tersebut telah merespon dengan baik. Tatkala makanan tersebut keluar, maka makanan tersebut adalah berupa
penguatan, yaitu reward. Reward itu adalah hadiah. Maka beliau menyimpulkan bahwa manusia itu akan merasa senang ketika mendapatkan sebuah reward. Yang mana dengan adanya reward ini diharapkan peserta didik itu bisa mempertahankan terhadap perilaku atau tingkah laku yang baik. Bahwa menurut beliau, prinsip beliau adalah hasil belajar harus segera diberitahukan siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Jadi hasil daripada yang dilakukan oleh peserta didik yaitu berupa belajar, maka harus sesegera mungkin disampaikan kepada murid tersebut. Mengapa? Karena jika memang murid tersebut salah harus dibetulkan oleh seorang pendidik, maka tatkala peserta didik tersebut benar, maka segera mungkin diberi penguatan berupa hukuman oleh seorang guru. Gitu. Jangan sampai tatkala peserta didik mendapatkan hasil belajar yang bagus atau prestasi yang bagus, seorang guru tidak segera mungkin memberikan reward atau hadiah, atau tidak langsung memberitahukan hasil daripada pembelajarannya. Ini akan menjadikan peserta didik itu menjadikan peserta didik itu apa yang telah dilakukan secara semangat, secara habis-habisan, tapi tidak ada hasilnya, sehingga pada kesempatan yang lain peserta didik tersebut tidak akan mengulangi terhadap perilaku yang baik tersebut. Maka segera mungkin hasil daripada belajar harus disampaikan. Selanjutnya, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Jadi seorang pendidik atau seorang guru itu harus mengikuti irama dari peserta didik. Gitu. Jadi seorang guru itu harus tahu karakteristik daripada peserta didik dengan tujuan untuk menentukan metode, untuk menentukan cara yang tepat terhadap untuk menemukan sebuah metode yang pantas untuk peserta didik supaya lebih cepat menerima transferan ilmu dari seorang guru. Gitu. Bagaimana? Kan di kelas itu karakteristiknya itu berbeda antara murid A, murid B, bahkan murid C akan berbeda. Bagaimana cara kita menentukan metode? Maka cara kita untuk menentukan metode dari belajar adalah dengan mengambil kesimpulan atau mengambil secara umum metode yang bisa diterima oleh semua peserta didik yang ada di kelas tersebut. Kemudian dalam proses belajar tidak diberlakukan hukuman. Untuk itu lingkungan harus diubah untuk menghindari hukuman. Nah, dikarenakan beliau adalah tokoh dalam teori belajar behaviorik yang modern, menurut beliau dalam belajar itu tidak diberlakukan adanya hukuman. Jadi beliau telah menghapus sebuah hukuman dalam belajar. Jadi tidak ada hukuman dalam sebuah belajar. Nah, dikarenakan menurut beliau dalam belajar tidak diberlakukan sebuah hukuman, untuk itu lingkungan harus diubah untuk menghindari hukuman. Seperti adanya alat-alat untuk menghukum atau adanya ruangan-ruangan untuk menghukum, maka itu harus dihindarkan dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan lembaga. Mengapa? Karena itu akan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa tatkala kita melanggar akan diberi hukuman. Kemudian yang selanjutnya, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakan jadwal variabel. Adanya jadwal variabel untuk memberikan reward atau hadiah. Bisa telah selesai ulangan, EHB, evaluasi hasil belajar, tatkala selesai ulangan kenaikan kelas, kan suka ada pengumuman kejuaraan. Itu adalah pemberian reward atau hadiah secara variabel. Nah, ini adalah slide terakhir dalam pembahasan teori belajar behaviorik, yaitu bagaimana aplikasi daripada teori belajar behaviorik. Adapun aplikasi yang bisa saya sampaikan atau yang sesuai dengan teori belajar behaviorik dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini, satu, datang dengan tepat waktu. Dengan adanya peserta didik datang dengan tepat waktu,
maka peserta didik itu merupakan pengaplikasian daripada teori belajar behavioris. Kedua, membuat peraturan dan konsekuensinya. Jadi ada sebuah aturan tata tertib yang dibuat di sekolah, di dalam kelas, di halaman sekolah. Nah, maka dengan adanya peraturan ini otomatis adanya konsekuensi tatkala ada peserta didik yang melanggar akan aturan. Gitu. Mengapa? Karena peraturan tanpa adanya konsekuensi, tanpa adanya hukuman itu akan menjadi lemah, menunjukkan bahwa aturan tersebut akan semakin ditinggalkan atau tidak dilakukan oleh peserta didik. Jadi peraturan itu harus ada konsekuensinya. Bahkan yang paling yang paling mungkin bisa disebut paling viral bahwa di Indonesia ada istilah aturan dibuat itu untuk dilanggar. Menurut saya kata-kata tersebut tidaklah baik karena aturan dibuat itu untuk ditaati. Mengapa untuk ditaati? Karena tatkala kita melanggar aturan ada konsekuensi atau hukumannya. Selanjutnya menekankan pada sebuah hasil belajar yaitu tingkah laku. Teori belajar behaviorik itu menekankan pada perubahan tingkah laku, perubahan perbuatan dari yang tadinya buruk menjadi baik. Memberi hadiah bagi peserta didik yang berprestasi dan memberi hukuman bagi peserta didik yang melanggar. Tatkala ada peserta didik yang melanggar, maka cocoknya peserta didik tersebut diberi hukuman, dan tatkala ada peserta didik yang melaksanakan sebuah ketaatan atau sebuah respon yang baik dari seorang guru, maka hendaknya diberikan reward atau diberikan hadiah. Nah, itu adalah presentasi dari saya atau penjelasan dari saya tentang teori belajar behaviorik, yang mana teori belajar behaviorik ini ada pada mata kuliah psikologi pendidikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau bahkan mungkin materi yang saya sampaikan itu salah. Maklum saya masih dalam tahap belajar. Untuk itu minta dukungannya kepada teman-teman supaya lebih maju, supaya saya lebih sukses lagi dan lebih berkembang lagi dengan cara memberikan saran atau komentar tentang presentasi yang saya buat ini, atau mungkin bisa berupa subscribe atau like, komen, atau komen yang berupa saran, berupa masukan, atau berupa komentar terhadap apa yang telah saya sampaikan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.